firman Allah. Firman Tuhan pada minggu hari ini saya akan berikan tema mahkota duri. Sekali lagi, mahkota duri. Itulah tema khotbah di minggu pertama di bulan Agustus pada minggu hari ini. Mahkota duri itulah tema khotbahku. Kita akan lihat firman Tuhan Matius pasal 27 ayat 29. Matius 27 ayatnya yang ke-29. Mahkota duri, saudara, yaitu Yesus diolok-olok. Kita akan baca ayat ini karena ini merupakan satu ayat saja. Kita akan baca Matius 27 ayatnya yang ke-29. Dalam hitungannya yang ketiga, kita baca firman Tuhan yang hebat ini. Matius 27 ayat 29, kita baca 2, 3, mulai. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanan. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Wah, luar biasa. Mereka menganyam apa? Mereka menganyam mahkota duri untuk dikenakan dan dipakaikan kepada Yesus Kristus. Lalu mereka seolah-olah berlutut di hadapan Yesus dan memuja dia, layaknya dia itu adalah Raja. Ini kan bentuk penghinaan. Ini bentuk olokan, saudaraku. Nah, kita lihat di sini bahwa mahkota duri itulah khotbah kita pada minggu hari ini. Menjelang penyaliban Yesus Kristus, Yesus Kristus dibawa ke gedung pengadilan, saudaraku. Di hadapan Pilatus, kita melihat bahwa Yesus Kristus diolok-olokkan di sana. Bahkan dia dihina dan lain sebagainya. Tidak terkecuali dia juga ditelanjangi. Ini luar biasa. Bentuk olokan yang sangat hebat yang diterima oleh Yesus Kristus. Dia ditelanjangi supaya saya dan saudara menghadap Tuhan tidak dalam kondisi telanjang. Karena ketelanjangan adalah wujud daripada apa? Dosa. Kristus ditelanjangi supaya saya dan saudara menghadap Allah Bapa di surga, kita tidak dalam kondisi telanjang. Ketelanjangan adalah gambaran daripada apa? Gambaran daripada dosa. Itulah ketelanjangan. Orang kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat apa? Membuat orang malu. Kita lihat misalnya Kejadian 3 ayatnya yang ke-7. Firman Allah berkata, Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jalan. Manusia yang pertama itu, ketika mereka berdosa, kemuliaan Allah dia luntur dan dia copot dalam hidup mereka. Tadinya kemuliaan Allah melingkupi dan membungkus mereka. Mereka tidak ada rasa malu tuh. Dari mana mereka tahu rasa malu? Dosa. Kita lihat orang kalau bikin dosa malu sekali. Bisa-bisa 1 tahun tidak keluar rumah. Ada aib. Apalagi aib dalam keluarga. Anak yang mendatangkan aib bagi keluarga misalnya. Keluarga malu setengah mati. Dosa membuat orang malu. Kita lihat Adam dan Hawa malu, saudara. Karena di setiap hari sejuk biasanya Allah mengunjungi mereka. Allah melawat dan menjenguk mereka. Tapi mereka dalam keadaan takut. Mereka telanjang. Ketelanjangan adalah akibat dosa. Ketelanjangan adalah bicara tentang kehilangan kemuliaan Allah. Kristus ditelanjangi di depan banyak orang sebagai tanda penghinaan supaya kita menghadap Allah Bapa di sorga tidak dalam kondisi telanjang. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Haleluya. Dia ditelanjangi supaya saya dan saudara tidak dalam kondisi telanjang untuk menghadap Bapa. Kita mendapatkan kemuliaan itu kembali. Dosa membuat telanjang. Dosa membuat orang malu untuk menghadap Bapa. Menghadap Tuhan saja orang kalau dalam kondisi berdosa, seolah-olah dia merasa tidak layak. Dia merasa bersalahan dengan Tuhan. Itulah dosa. Jadi mahkota duri. Makna dari mahkota yang pertama saya lihat di sini adalah penghargaan. Jadi ada 2 hal yang nanti kita lihat mahkota dengan duri.
Mahkota maknanya, pengertiannya itu bicara tentang penghargaan. Itu mahkota. Kita lihat 1 Korintus 9 ayat 25. Di sana dikatakan 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang dianugerahi mahkota itu penghargaan, memberikan penghargaan. Paulus memberikan gambaran tentang bagaimana ketika jenderal atau prajurit Romawi setelah ia selesai ia perang dan pulang dari medan pertempuran membawa kemenangan, itu biasanya kaisar memberikan semacam mahkota bagi mereka. Tapi mahkota mereka bukan mahkota kemuliaan yang abadi, enggak. Itu hanya anyaman dari daun-daunan yang sebentar lagi nanti akan luntur dan gugur. Hanya sementara mahkota itu. Tapi Paulus berkata mahkota yang kita dapatkan adalah mahkota yang abadi, mahkota yang kekal. Jadi mahkota pengertiannya yang pertama adalah maknanya penghargaan. Dan yang kedua kita lihat itu bicara kemuliaan. Mahkota juga bicara kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 2-4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Orang-orang yang dihormati dan dimuliakan kepadanya itu dikenakan mahkota, saudara. Ini nasihatnya lebih khusus kepada para pelayan, khususnya para gembala. Kalau gembala agung datang mendapati kami gembala manusia di dunia ini, kami dalam keadaan setia. Kami harus berlaku adil, harus berlaku baik. Karena kita punya gembala agung namanya Yesus Kristus. Kami gembala terbatas, saudara. Kami tidak bisa secara 1 hari 24 jam bisa tahu secara detail penderitaan dan masalah yang kau hadapi. Kami hanya bisa mendoakan saudara. Kami tidak tahu seperti apa situasi hati saudara saat ini. Seperti apa rumah tangga dan keluargamu hari-hari. Kami tidak tahu. Tapi kita punya gembala agung yang dia mengerti hidup kita. Dia mengerti masalah, dia mengerti penderitaan. Dia gembala yang baik. Dia gembala yang luar biasa. Dia gembala yang sangat luar biasa bagi saya dan saudara. Jadi mahkota itu adalah gambaran penghargaan dan juga gambaran daripada kemuliaan. Kalau gembala agung dia datang, kami didapati setia ada mahkota kemuliaan yang dianugerahkan dan diberikannya kepada saya dan saudara, kepada kita yang setia kepada Tuhan. Jadi karena itu hidup begitu rupa, kita setia melayani Tuhan. Kita belajar bertanggung jawab di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan. Saya dan saudara, mari kita bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita, termasuk kami sebagai gembala. Kita belajar setia dari perkara-perkara yang kecil. Kemudian yang berikut kita lihat juga sekarang duri. Makna daripada duri itu penderitaan. Kejadian pasal 3 ayat 17-18. Makna daripada duri, tadi kan mahkota, sekarang duri. Makna daripada duri penderitaan. Kejadian 3 ayat 17-18 firman Allah berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripada, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagi, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan mencari makanan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita lihat bumi mengeluarkan apa? Onak dan duri. Bumi mengeluarkan onak dan duri sebagai tanda penderitaan.
Dengan penuh di wajah dan di mukamu engkau akan makan rezekimu. Tadi-tadinya tidak mencampur, tadi-tadinya tidak mengusahakan makanan mereka. Semua sudah ada, tinggal main petik aja dan nikmati. Itu baiknya Tuhan. Tapi karena jatuh dalam dosa harus berusaha, harus kerja. Dengan penuh dengan keringat padamu di wajahmu kita makan rezeki kita. Untuk bisa makan harus kerja. Tidak boleh kita malas-malas. Belajarlah pada semua. Tengoklah mereka. Tidak ada pemimpin, tapi mereka jalan beraturan. Tidak ada ketua RT dan ketua RW yang memimpin mereka maju, kanan, belok. Kan enggak ada. Mereka jalan serentak dan serempak. Terarah, sangat rapi. Di musim panas mereka kumpulkan makanan, kerja bakti. Begitu musim hujan masuk di sana, santai menikmati makan. Itulah semua. Kita disuruh belajar kepada semua. Jadi tidak boleh malas. Kita harus kerja, kita harus rajin. Jika kau berkeringat kerja dan kau makan, itu wajar, pantas kau menikmati. Tapi kalau hanya duduk, tidur-tidur, santai-santai, guling-guling, putar badan sana, putar badan sini, bukan tudung makan, main makan saja. Rasanya tidak layak untuk makan makanan itu. Rasanya tidak pantas. Masih adakah harga diri pada kita jika seperti itu? Wah, malu. Tapi ada orang kan tidak pusing. Pokoknya mau kerja kah tidak kah, dia main makan saja. Jadi harus rajin. Melayani Tuhan harus rajin. Pekerjaan Tuhan itu maju kalau rajin. Kalau hamba Tuhan rajin, gembala rajin, majelis rajin, pelayan rajin, jemaat rajin. Ada orang-orang hebat tidak sekolah tinggi-tinggi, tapi karena modal rajin mereka diberkati Tuhan. Hanya karena rajin. Jadi kita harus mengusahakan. Kita harus berusaha supaya saya dan saudara bisa makan. Karena kalau lihat orang malas juga, wah kita kepala sakit juga lihat orang itu. Rasanya jengkel, saudara. Hidup jadi beban begitu. Jadi dia punya hidup bergantung kepada kita, bergantung kepada keluarga, bergantung kepada orang tua. Wah, kita melihatnya juga jengkel. Lama-lama kita jengkel juga melihatnya seperti itu. Jadi karena itu saya dan saudara, kita kerjakan segala sesuatu dengan rajin. Apa yang dijumpai dengan tanganmu, kerjakan dengan setia. Maka kita akan melihat di mana Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Duri adalah penderitaan. Duri yang berikut adalah kehinaan. Kita lihat Yeskel pasal 28 ayatnya yang ke-24. Pengertian duri yang berikut adalah kehinaan. Yeskel 28 ayat 24. Dan tidak ada lagi bagi kaum Israel dari seluruh tetangganya yang menghina mereka menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Orang-orang yang menghina Israel digambarkan seperti duri, seperti onak. Jadi itu adalah penghinaan. Kita lihat Kristus tadi dipakaikan mahkota, lalu dia tentara Romawi mengejek-ejek akan. Kita akan lihat bahwa kehidupan manusia adalah tidak lepas dari mahkota dan duri. Ini adalah dua hal yang saya dan saudara memang harus jalani dalam hidup ini. Mahkota dan duri adalah merupakan gambaran, itu adalah kehidupan yang mewarnai hidup saya dan saudara. Kita tidak bisa lepas dari mahkota dan duri. Pengkhotbah 7 ayat 14 misalnya berkata, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Segala sesuatu sudah dijadikan Tuhan, baik mujurkah ataupun malam, hari mujurkah, hari malamkah, semua sudah diatur oleh Tuhan. Untungkah, rugikah, semua adalah warna hidup. Pengkhotbah 3 ayat 4. Pengkhotbah 3 ayat 4. Dan waktu, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Semua ada waktunya.
Jangan saudara pikir hidup ini senang terus, tertawa terus, enggak. Ada saat di mana kita menangis juga. Ada saat di mana kita luar biasa, kita senang, kita pegang berkat Tuhan. Ada saat di mana saya dan saudara makan luar biasa, bisa makan di Solaria, bisa makan di rumah makan. Tapi ada saat di mana satu hari itu tidak makan karena tidak ada makanan. Ada saat di mana satu hari itu kita pegang perut, tahan lapar. Dan perut ini sepanjang hari itu dia keroncongan, seperti dia main keyboard di dalam. Kita berkata, ya astaga, saya punya perut ini dia bunyi-bunyi terus. Dia sedang beribadah juga di dalam. Dia main keroncongan, dia main ukulele sepanjang hari itu. Kenapa? Karena kita lapar. Apa yang mau dimakan? Tidak ada. Kita tahan aja. Ada saat di mana seperti itu. Tapi ada saat di mana kita juga makan kenyang. Kita ada berkat. Kita bawa teman-teman. Kita bilang, angkat, ambil, nanti saya yang bayar. Gampang itu, apa? Kita berkata, angkat. Mau makan apa, adek? Oh, makan, ya angkat. Siapa yang bayar? Nanti saya. Kita pukul dada lagi. Nanti saya. Tapi ada saat di mana kita tidak bisa tepuk dada. Kita hanya duduk. Tundukkan kepala. Geleng-geleng kepala. Ini mau makan apa Tuhan hari ini? Semua kosong. Tong beras kosong. Minyak goreng kosong. Ada saat di mana kita tertawa juga. Tapi ada saat di mana kita bersedih. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau hari ini saudara sedang begini, percaya, sedikit lagi saudara angkat kepala tertawa karena sukacita. Kalau hari ini saudara sedang berada dalam kondisi yang kurang, percaya, tinggal menunggu hari, Tuhan pasti sanggup memberkati kita. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Tidak harus hidup itu senang. Itu warna hidup mahkota duri adalah warna hidup. Ada mahkota, ada penghargaan, tetapi juga kadang ada penderitaan. Ada penghinaan. Itu warna hidup saya dan saudara. Warna hidup kita. Kita lihat di sini, ini sangat luar biasa. Hidup manusia ini adalah gabungan, kombinasi antara mahkota dengan duri. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan. Kita ini mau merdeka di 80 tahun Indonesia, 17 Agustus besok ini. 80 tahun. Itu semua tidak terlepas dari perjuangan orang-orang yang telah berjuang untuk republik ini. Mereka berdarah-darah, mereka mati. Jiwa dan raga mereka dipertaruhkan. Ada orang-orang yang berjuang untuk negeri ini, melawan penjajah, mengusir penjajah. Kita mah tinggal menikmati saja. Tapi kita tidak tahu bagaimana orang tua kita dulu. Mereka berjuang untuk republik ini. Kita akan merayakannya. Kita bersyukur untuk 80 tahun usia republik tahun 2025. Sangat luar biasa. Jadi karena itu kita harus merdeka di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus melewati jalan berduri. Supaya apa? Kita memperoleh mahkota. Jadi yang pertama, hidup itu adalah gabungan campuran antara mahkota dengan duri. Gabungan antara sukacita dengan tangisan. Gabungan antara air mata, antara duka dengan sukacita. Nah, kita lihat bahwa kita harus menjalani hidup ini. Kita harus melewati onak dan duri untuk kita bisa memperoleh mahkota. Lukas 9 ayatnya yang ke-23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib. Untuk apa? Kita bisa mendapatkan mahkota. Mahkota yang Tuhan janjikan, mahkota kemuliaan, mahkota kemenangan, mahkota penghargaan untuk saya dan saudara bisa mendapatkan. Jadi kita harus ikut lewati jalan yang sempit supaya kita bisa mencapai surga yang kekal. Ada lika-liku hidup, ada warna-warni hidup yang memang beraneka ragam. Itulah seperti yang saya katakan. Hidup ini seperti lukisan. Saudara pernah lihat lukisan yang bicara lukisannya misalnya temanya tentang
ada petani di ladang lagi membajak sawah atau lagi menanam padi, atau lukisan tentang indahnya ya Pulau Raja Ampat lah, Pulau Saunek Mondei, atau pulau apa katakanlah itu, Pulau Pianemo kah. Saudara lihat di dalam lukisan itu, perhatikan, itu perpaduan semua warna ada di situ. Ada warna cerah, tetapi juga ada warna gelap. Warna gelap itu seperti warna hitam, tetapi ada warna cerah, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna pink, ada warna hijau. Tapi jangan lupa ada juga warna hitam di dalam, supaya terlihat lukisan itu indah. Coba kalau lukisan itu warna merah semua, indah tidak? Tidak indah. Atau lukisan itu warna hitam semua, tidak indah. Jadi hidup ini seperti itu. Kadang ada warna hijau dalam hidup ini, tetapi jangan lupa ada hitam juga. Jadi hidup ini memang kita harus menjalaninya. Yang berikut adalah Tuhan mengubah duri menjadi mahkota. Kita lihat prajurit Romawi menganyam mahkota duri itu dan memakaikannya pada kepala Kristus. Lalu mereka memberikan hormat kepadanya dan menghina dia. Salam bagimu, Raja orang Yahudi. Kita lihat serdadu itu menganggap mahkota itu adalah penghinaan buat Kristus Yesus. Tetapi justru mahkota itu bagi Kristus Yesus menjadi indah. Kenapa? Menjadi penghias kepala. Kristus pakai itu menjadi penghias kepala. Bagi serdadu, bagi tentara Romawi itu penghinaan, tapi bagi Kristus enggak tuh, dia pakai sebagai hiasan kepala. Luar biasa. Kristus sanggup mengubah air matamu menjadi mata air kehidupan. Kristus sanggup membuka jalan di padang gurun. Kristus sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bagi dia tidak ada yang sukar. Dukamu dia bisa mengubahnya menjadi sukacita. Jadi Kristus sanggup mengubahnya. Tuhan mengubah duri menjadi mahkota. Duri sebagai penghinaan, tetapi bagi Kristus itu menjadi penghias kepala. Hiasan kepala bagi dia. Jadi tetap berjuang, tetap percaya, sebab bersama Tuhan kita akan melewati semua itu. Mazmur 107 ayat 35 berkata, Mazmur 107 ayat 35, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Bagi Kristus tidak ada yang suka. Dia sanggup mengubah keadaan kita. Hari ini kita bersedih, dia sanggup mengubahnya menjadi kita akan bersuka cita. Tetap percaya. Jadi Tuhan sanggup, Tuhan melakukan yang terbaik untuk saya dan saudara. Yusuf misal melewati penderitaan yang sangat luar biasa, tidak mudah, saudara. Jadi boleh dibilang Yusuf ini keluarga dia tinggal daripada keluarga yang tidak harmonis. Karena Yakub ayah mereka punya 4 istri, dengan istri Sarah, Rahel dan Leah, dan gundiknya, budaknya Silpa dan Bilha. Punya banyak saudara, dan dia juga dijuluki si jago mimpi, yang selalu suka bermimpi. Tetapi kita lihat hidupnya diubahkan Tuhan. Hidupnya tidak mudah. Mulai dari dibuang di sumur yang kering, dijual kepada Potifar, mencari budak Potifar dan masuk penjara, dilupakan dan tidak diingat oleh siapa? Si juru minuman raja. Karena dia telah mengartikan mimpi si juru minuman raja dan si juru roti raja. Si juru roti digantung sesuai dengan mimpi yang dia artikan. Sedangkan si juru minuman raja dikembalikan pada posisi. Kita lihat siapa lagi? Ayub. Tidak mudah hidupnya. Dalam 1 hari hartanya habis, dicuri orang. Dalam 1 hari anak-anaknya 10 mati. Wah, saya rasa tidak ada penderitaan semacam orang ini. Kesehatannya juga habis. Setiap hari dia hanya duduk menggaruk-garuk badannya yang borok-borok dan gatal-gatal itu. Tetapi kita lihat Ayub.
Ayub pasal 42 ayat 10, Tuhan memulihkan keadaannya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub sebab ia meminta doa untuk sahabat-sahabat. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Allah memberkati dia luar biasa. 2 kali lipat dari apa yang dia punya dahulu. Semua harta habis, hilang, dicuri orang. Dan juga kita melihat juga anak-anaknya mati. Yang terakhir kita lihat Tuhan Yesus memakai mahkota ini adalah agar kita bisa menerima mahkota yang abadi, yang kekal. Galatia 3 ayat 13 sampai 14 kita baca ayat terakhir. Kristus memakai mahkota duri supaya kita bisa memakai mahkota yang abadi. Biarlah dia menerima mahkota penghinaan itu supaya saya dan saudara mendapatkan kemuliaan Tuhan. Galatia 3 ayat 13 sampai 14 kita baca ayat ini secara bersama-sama. 2, 3 mulai. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Tuhan Yesus baik. Saya dan saudara menerima mahkota yang abadi. Jadi tetap setia. Saudara kepingin mahkota abadi, haleluya. Tetap setia, kerjakan keselamatan. Hanya orang-orang yang berjuanglah yang mendapat pujian. Hanya orang-orang yang berjuanglah mendapatkan sorakan dan tepukan tangan. Jadi karena itu tetap sukacita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan.